Buat teman-teman, jangan pernah merasa tidak bisa karena kita punya porsinya masing-masing. Orang itu bisa, belum tentu kamu bisa. Sebaliknya, kita yang nggak bisa, orang itu lain itu pasti bisa. Pokoknya kita punya kekurangan masing-masing, jadi jangan minder. Ya saya juga sebenarnya tadi ya insecurean, cuman saya mikir kalau saya kayak gini terus saya kapan majunya gitu kan. Kalau kamu punya pikiran maju, kamu pasti punya keinginan sendiri gitu. Halo Sobat Catatan Kuliah, kembali lagi di podcast Catatan Kuliah. Kali ini kita kedatangan mahasiswa, salah satu mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Kita akan mengupas tentang cerita kehidupan selama menjadi mahasiswa di kampus. Bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang berprestasi dan menginspirasi gitu. Sebelumnya mungkin kita sebelum mengulas tuntas nanti, kenalan dulu supaya biar lebih enak ngobrolnya. Saya lebih enaknya manggilnya apa? Merlin aja ya. Mungkin bisa diceritakan dulu dari mana asalnya, bisa memilih Universitas Trunojoyo Madura itu karena apa, dan asalnya dari mana? Oke. Halo Sobat Catatan Kuliah, saya Merlin Syafira, saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Asal dari Bangkalan, tepatnya di Belega. Kemudian kenapa saya memilih Universitas Trunojoyo Madura? Karena dulunya sih nggak mau di UTM, maunya keluar. Cuman sama ayah sama mama itu nggak boleh jauh-jauh. Sampai sekarang pun harus pulang seminggu sekali setidaknya gitu katanya. Nggak boleh jauh. Jadi ya udah pilih di UTM. Dan sebenarnya bukan Fakultas Hukum aja pas pilihannya, ada ilmu komunikasi. Cuman keterimanya di hukum gitu. Oke. Ketika saya mencoba melihat, mencari tahu Merlin ini latar belakangnya apa, ternyata Merlin juga pernah mengikuti beberapa prestasi, dan di Instagramnya itu juga tertulis bisa menjadi MC dan moderator di sebuah acara, dan dan di feed IG-nya itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat menginspirasi teman-teman mahasiswa. Karena saya sendiri itu sebenarnya pengen bisa memoderatori di suatu acara yang cara moderator yang baik, dan juga menjadi MC yang enggak gagu biasanya ya. Nah itu juga skill yang gak banyak teman-teman mahasiswa miliki gitu. Lah, apakah menjadi MC dan moderator itu udah ada ketika sejak SMA atau baru terbentuk ketika Merlin masuk kuliah? Oke, sebenarnya untuk menjadi MC ini awal mulanya dulu pas kelas 1 SMA itu ada presentasi, Mas. Kebetulan saya disuruh jadi moderator. Saya berinisiasi waktu itu, moderatornya kok teman-teman garing-garing aja ya, cuman itu tok. Terus saya kasih game tuh, permainan, ada apalah gitu kan. Saya menyapa teman-teman audiens. Terus guru saya nih bilang, suara kamu bagus, terus kamu juga punya bakat sepertinya deh. Kenapa kamu gak coba mendalami aja gitu kan. Saya gak expect sampai sejauh ini, cuman bilang, oh iya Pak gitu saja. Terus dicoba waktu itu. Saya juga sering kalau upacara itu kan biasanya baca undang-undang dan lain sebagainya gitu kan. Jadi saya baca undang-undang dan banyak yang muji gitu. Suaranya bagus juga. Ya udah dicoba tuh nge-MC salah satu acara di SMA. Dan keterusan sampai sekarang. Di SMA itu memang dari kelas 1 sampai kelas 3 setiap ada acara MC-nya nggak pernah ngundang dari luar, Mas, syukurnya gitu. Terus ada biasanya kalau di SMA itu ada pengumuman apa gitu kan ya. Nah yang dihubungi itu saya lewat chat atau lewat panggilan kepada Merlin Syafira untuk ke kantor gitu kan. Setelah ke kantor, ada apa ya Bu gitu kan. Terus disuruh ngasih informasi ke siswa gitu kan. Lewat mic, yang mic-nya itu tertuju ke semua kelas gitu kan. Terus tak coba dengan logatnya saya baca, saya menyampaikan. Terus katanya guru-guru tuh, suaranya kayak di pilot gitu tuh. Kayak di kereta-kereta gitu kan. Jadi kan saya kayak
masa sebagus itu ya gitu. Ya udah pas SMA keluar ya dipercaya jadi MC sampai sekarang. Seru. Seru sekali. Nah, itu perjalanannya Merlin di SMA. Iya. Nah, tapi gini, di mahasiswa itu kan pasti menjadi mahasiswa nanti sampai sekarang itu kan pasti ada targetnya. Nah, apakah memang targetnya itu menjadi MC profesional atau yang seperti apa? Atau MC itu hanya sebatas sampingan aja, kalau memang nggak ada kegiatan diundang menjadi MC, oke lah ayo, moderator oke lah ayo gitu, atau gimana itu? Oke. Takut jawabnya. Soalnya untuk target sebenarnya MC ini ya disuruh mendalami ya sama salah satu dosen saya. Bagus nak, coba dalami aja. Kamu perbanyak lihat MC profesional di YouTube. Kamu harus mendalami itu biar kamu bisa menerapkan di kehidupan kamu sehari-hari gitu kan. Syukurnya setiap ada acara di kampus, acara formal maupun live musik apapun konser itu teman-teman menghubungi saya kan. Jadi awalnya sebenarnya takut Mas menerima job seperti itu. Soalnya ya saya merasa enggak deh, takut nanti enggak bakal bisa. Apalagi non formal saya, kalau non formal tuh kadang kehilangan kata-kata, kadang nggak bisa membahas ini bahas apa lagi ya gitu kan. Non formal itu berarti ketika kita nyampein terus garing, itu akhirnya mendistract otak kita ya. Apalagi pas konser saya mencoba melucu misalnya, tapi audiensnya nggak ketawa. Duh, ini harus gimana ya? Muter otak lagi. Capeknya di situ, bukan capek sih, triggernya di situ. Sampingan aja sih Mas. Sampingan insya Allah. Nah. Tapi ya kalau misalnya ada rezeki ke depan terus cuman dari sekarang sih sudah mau mencoba menjadi MC profesional. Kemarin juga sempat ditawarin masuk ke salah satu IO di Bangkalan untuk gabung. Nah sering kan di chat, Dek gimana, saya mau minta list harganya, saya mau minta apa sih namanya Mas ya waktu itu. Tidak tahu, pokok diminta salah satu ya kayak misalnya saya kalau nampil, kalau modal saya sekali tampil itu berapa? Iya berapa, terus harus menyiapkan apa aja gitu kan. Ini ada acara wedding Dek, mau nggak? Aduh kalau wedding takut. Pertama wedding itu waktu itu di salah satu keluarga saya dan itu pun ya keluarga, karena kalau keluarga kan lebih enjoy, udah kenal semua lah gitu. Takut kalau di luar nanti malah mengecewakan, jadi belum diambil. Emang padahal. Oke. Nah, itu yang dicari mahasiswa itu kan kayak gitu. Gimana caranya bisa melatih skill yang bisa menghasilkan uang. Benar. Nah, berarti itu kan Merlin sendiri itu kan saya kagetnya itu bukan dari jurusan yang ilkom yang lebih ke public speakingnya kayak gitu, tapi Merlin itu adalah dari jurusan ilmu hukum. Benar. Nah, pilih mana nih, menjadi lawyer atau menjadi MC profesional? Aduh takut. Kalau lawyer sebenarnya nggak ada niatan mau ke situ Mas. Malah saya mau lulus kuliah niatnya ke perbankan. Oh perbankan. Jauh ya. Kayak namanya manajemen berarti ya. Jauh. Sebenarnya kalau cita-cita tuh dari sekarang cuma perbankan aja di pikiran. Cuman kalau orang tua saya itu ke lawyer. Ngebet banget ayah saya tuh harus S2, pokoknya nggak mau tahu. Sedangkan saya, belajar lagi, capek belajar. Saya sekarang aja tuh pengen cepet lulus, karena capek belajar, skripsian tuh berat banget, kayak gini banget ya gitu. Sedangkan kalau ayahnya ayah, itu disuruh jadi poluan. Apalagi gak jadi. Ayahnya ayah berarti kakaknya Merlin. Ayahnya ayah, ya kakek saya. Mau diminta menjadi poluan. Iya, ada juga saudara-saudaranya ayah itu disuruh jadi ke pemerintahan. Ke pemerintahan. Nggak dulu gitu. Pemerintahan ini berarti nanti menjadi PNS kayak gitu. Iya. Atau pegawai biasanya. Lebih ke DPRD gitu sih Mas maunya. Wow, tinggi banget. Udah agak jadi. Oke, kembali lagi ke Merlin selama menjadi mahasiswa. Dari semester awal itu apakah udah brandingnya Merlin, apakah memang udah menjadi MC dan moderator di kampus itu dari semester 1 itu? Oke. Semester 1 tuh Mas, jujur satu semester itu saya nggak pernah keluar dari kos. Nggak pernah ikut apa-apa.
nggak introvert mas, cuman waktu itu ya ya Allah malu banget nih kalau diceritain mas, soalnya Kenapa? punya pacar mas pas semester 1 dari SMA sih ke semester 1. Dilarang kemana-mana, dilarang banget. Ya Allah, itu kayak kalau diingat-ingat sekarang bodoh banget, ngapain aku dulu ngikutin gitu kan ya. Dari SMA malah itu nggak boleh sebenarnya, dari kelas 3 sampai ke perkuliahan semester 1. Sempat waktu itu mas ditanyain, saya kan pengen masuk BEM ya. Sebelum itu nggak boleh kemana-mana, misalnya saya mau pamit ke teman-teman tuh lihat ngopi tiap malam kan, sedangkan saya itu nggak boleh mas, nggak boleh kemana-mana, nggak ya gitu kan. Teleponan itu hampir 24 jam. Itu kayak ih jijik banget sampai sekarang tuh kalau dipikir-pikir ilfil banget. Kenapa aku dulu gitu ya? Bodoh banget, cuman ya ada hikmahnya sih sebenarnya. Terus saya masuk BEM FH waktu itu pamit, nggak pamit sih, nanya ada di mana. Sudah nyampe lampu merah, lo mau kemana? Mendaftar BEM. Pulang, kamu pilih pulang atau putus sama aku gitu kan. Aduh, baru nyampe udah, ya udahlah putus aja. Soalnya saya mikir kalau nggak kayak gini saya nggak mungkin maju-maju, karena basic saya dari awal tuh memang organisasi mas. Organisasi, terus berinteraksi sama banyak orang, sedangkan dia tuh gak mau kalau saya banyak omong sama orang-orang, apalagi sama cowok. Aduh, apa sih, alay banget gitu. Berarti nanti dimarahin berarti? Enggak dong, enggak. udah gak ada. Sekarang udah gak ada. Jangan lagi, cukup 1 kali dan terakhir kali seperti itu. Terus mulai semester berapa bisa terbentuknya Merlin terkenal di UTM itu orang yang jago MC dan moderator itu? Semester 3, semester 2 masih fokus organisasi semesternya ya. Sebenarnya kalau MC itu mulai dari organisasi sih mas. MC kalau acara biasa sih, kalau acara besar semester 3 sebenarnya, karena memang basicnya ini nih bisa MC, coba disuruh coba, karena saya sistemnya suka mencoba hal-hal baru. Iya, kayak misalnya waktu itu disuruh jadi model, cuman disuruh masuk duta, nggak mau, karena memang nggak mau dandan, nggak suka dandan gitu kan. Tapi mencoba, ternyata MUA apa sih namanya ya, si tukang make up ini ketagihan gitu, mau suka ya ininya, wajahnya bagus. Jadi semuanya dicoba mas. Kalau MC semester 3. Berarti pernah jadi duta kampus? Nggak pernah mau. Karena kenapa ibu nggak mau jadi duta kampus? Aku salah ngomong nanti. Oke. Terus pertama kali selama Merlin menekuni bidang MC moderator, pertama kali bisa mendapatkan apa bisa dibilangnya gaji ya? Gaji. Ataupun apa biasa dibilangnya fee dari MC, fee dari moderator, itu pertama kali berapa dan gimana rasanya itu ketika mendapatkan itu? Mahasiswa yang mahasiswa yang nggak punya pandangan, aku kuliah kuliah aja jalani gitu. Benar. Mahasiswa kan sekarang gitu, lebih banyak berpikirnya ya wis lah, aku masuk kuliah, keluar selesai sudah gitu aja. Tidak pernah expect dapat fee sebenarnya dari dulu, karena cuman menurut saya MC cuma gitu Pak Mas, cuman kita menyiapkan teks, terus ngomong di banyaknya orang, udah selesai kan. Kok dibayar kan cuman itu toh. Ternyata pas waktu itu dihubungi sama orang yang nggak dikenal, terus beliau ngomong kalau butuh MC di acara pertama kali itu di klub mobil. Nah iya, klub mobil, terus bilang klub mobil mbak, aduh gimana ya, apa nanti harus pakai baju seksi gitu. Sedangkan saya takut pakai rok mini atau gimana, takut kayak yang di depan mobilnya itu loh mas ya. Terus nggak bisa mas, kenapa? Saya nggak bisa kalau nge-MC lepas kerudung gitu kan. Terus loh enggak mbak, nggak apa-apa, nggak harus pakai seksi, soalnya ini sekaligus perayaan Maulid Nabi gitu kan. Jadi oh iya oke mas, tapi saya masih awal-awal nge-MC-nya, nggak apa-apa, soalnya saya juga butuh urgent, terus insya Allah saya percaya sama sampean gitu kan. Terus datang tuh dijemput, awalnya takut dibawa kabur gitu kan. Mikirnya kemana-mana sama orang tua tuh, hati-hati lo ya, apa ayah ikut gitu kan. Nggak usah, malu kan gitu, udah gede masa dikitin sama orang tua. Jadi ya udah datang nge-MC,
banyak banget orang Mas. Yang namanya gemeter tuh, pasti ada kan Iya, ya. iya. Sampai sekarang saya kalau nge-MC di mana-mana tuh pasti Awalnya pasti iya, gemeter itu. gemeter. Aduh gimana ya, bisa nggak ya? Terus ya diniatin ya ke diri sendiri. Ini kamu diundang orang, kamu harus bisa, jangan malu, anggap itu gak ada orang. Pokoknya kamu Jangan membuat kecewa. jangan buat kecewa, itu tok terserah kamu itu harus bikin malu diri sendiri. Maksudnya dengan kayak nyapa orang kan saya tuh dibilang SKSD, tak kenal sedekat, oke. takut. Ya apaan sih takut dibilang gitu. Kamu gak usah mikirin itu. Yang penting kamu tampil, kamu kasihkan yang terbaik karena takut bikin malu orang yang ngundang saya gitu Mas. Pas pulang dapat amplop tuh pas salaman. Udah Mas, nggak usah gitu kan kata saya. Loh enggak, ini kamu dibayar. Ya kamu datang itu harus dibayar gitu kan. Ya udah dibuka, belum nyampe rumah nggak langsung dibuka tuh Mas, kayak ini isinya Berapa apa ya? ya gitu. Iya, soalnya kan awal paling cuma 50.000, pas dibuka 100.000-an 4. Oh my god. Kayak cuman ya Di luar ekspektasi mahasiswa. bener, 3 jam MC cuman segitu, dapat segitu gitu kan. Banyak banget 400.000 ini. Ya alhamdulillah, mau nangis waktu itu karena ini beneran dapat fee seorang mahasiswa dikasih bayaran, dikasih gaji gitu kan. Oh ya. Ya udah, ketagihan tuh Mas dapat uang. Sering di kampus, tapi kalau di kampus jarang dibayar. Malah bukan jarang sih, nggak pernah. Kalau event besar kayak konser aja sih sebenarnya. Berarti di kampus lebih diniatin untuk mengabdi. Mengabdi. Oke. Cuman ya kelebihannya bisa ketemu sama orang-orang besar Mas. Seperti kemarin kan Cak Imin ya. Terus waktu itu saya juga kan jadi di UTM TV jadi reporter waktu itu, ketemu sama Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ketemu sama Sandiaga Uno gitu sih. Kemarin kan Cak Imin sama Sujiwo Tejo juga. Iya benar, Sujiwo Tejo. Enak juga ya. Enak. Enak. Relasinya semakin luas gitu. Dapat uang. Dapat uang. MC pertama kalinya bukan di kampus ternyata. Iya, MC pertama bukan. kalinya di acara mobil. Klub mobil. Klub mobil. Oke. Nah, itu tadi menjadi MC ketika mau naik panggung pasti ada tremor. Bener. Kalau aku lihat teman-teman kayak punya teman stand up aja, nggak punya lihat komika yang ada di YouTube tuh, mereka pasti punya ritual sebelum naik panggung untuk menghilangkan rasa tremor. Nah, Merlin sendiri ketika mau menjadi moderator atau MC itu ada hal yang harus Merlin lakukan nggak supaya nggak tremor, entah teriak menghilangkan pikiran yang sumpek atau gimana? Mandi kembang sih Mas. Mandi kembang. Mandi kembang 7 rupa. Enggak. Tremornya sih lebih kayak sebelum tremor itu ada yang namanya insecure Mas. Saya insecurity. itu paling insecure orangnya. Merasa masih paling- belum pantas. belum untuk pantas mengisi banget. itu. Insecure dalam hal apapun sebenarnya. Kalau kata orang-orang sih, ngapain kamu insecure? Kamu sudah ada di titik ini. Enggak lah. Karena kata saya kan insecure itu perlu karena untuk mengupgrade diri gitu kan. Selalu gemetar setiap kali mau manggung. Aduh ini bisa nggak ya? Bismillah aja sih sebenarnya. Bismillah. Ya itu tadi Mas, sebelum manggung itu diniatin kamu di sini diundang orang, jangan sampai bikin malu gitu. Setelah itu ya udah Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Udah hilang tremornya. Ada caranya nggak? Jadi kayak kalau saya pernah sambutan di depan orang itu, kalau katanya cara biar nggak tremor itu memandang orang paling belakang. Jangan memandang wajahnya. Kalau memang nggak tremor itu memandang ujung kepalanya aja. Jadi nggak memandang audiennya gitu. Enggak sih. Malah mandang orangnya. Misalnya saya memanggil orangnya, ya saya pandangin gitu sih. Enggak. Kalau saya tremornya cuma awalnya aja Mas. Cuma awalnya aja sebelum manggung. Aduh ini bisa nggak ya? Pas Cak Imin kemarin juga sebelumnya memang ada sedikit problem sih, sedikit masalah. Ini bisa nggak ya? Coba aja deh ya. Sedikit aja ya Mas ya. Gini nih, pas Cak Imin ini sebenarnya saya sudah dihubungin kemarin malamnya.
Dek besok bisa MC acara ini. Saya nggak tahu kalau acaranya Cak Imin sebenarnya. Cuman ada pamflet, oh ini ta MC-nya besok. Oke, saya terima. Saya masih ada di Blega mas. Saya balik ke Telang itu malam hari. Hujan. Ya Allah gitu kan. Terus nyampe ke Telang itu kan malam. Itu hujan nggak berhenti karena kalau berhenti takutnya tambah dingin gitu kan kalau malam-malam. Terus besok paginya siap-siap jam 8 berangkat ke lantai 10. Tiba-tiba sama salah satu yang menghubungi saya itu gini, di cancel mas, tiba-tiba mau di cancel soalnya ada yang lebih profesional, bukan sekelas dosen lah. Mbak nanti ini ya mbak, tapi bilangnya mbak ke mbak samping saya, mbak nanti MC-nya gini-gini ya. Loh, saya ini sebagai apa ya? Terus kata mbaknya, loh bukannya Merlin tanpa gitu. Udah sampean aja. Soalnya kan sampean lebih profesional. Saya udah sakit hati banget. Saya dari Blega malam-malam hujan-hujan, masa nyampe sini sudah dandan, sudah prepare. Udah nyampe kampus jadi. juga. Iya mas, sudah saya chat teman saya, cepet jemput aku udah mau di sini lagi, aku capek, aku mau pulang aja. Ngapain aku ke Telang? Udah itu kesel banget mas. Terus tiba-tiba sama salah satu dosennya juga, udah tidak apa-apa Merlin aja. Soalnya ya Merlin juga sudah malang melintang bahasanya. Apa sih Pak? Malang Udah melintang. Pak, apa, tidak usah gitu kan. Saya berusaha senyum meskipun sakit hati banget. Terus sama Mbak ini nih, enggak dek kamu aja dek, Mbak percaya kok. Kamu yang MC PKK Maba itu kan? Iya Mbak gitu. Udah kamu aja. Terus ya udah diambil alih saya, disuruh ambil alih saya, datang. Saya gini Mas, tunjukin ke orang yang mau cancel kamu kalau kamu lebih dari ini gitu kan. Terus ya udah menggebu-gebu, ayo dong pengen cepet-cepet mulai karena pengen nunjukin sama dia yang mau cancel saya kan. Terus ya udah, oh bukan dia, beliau, makanya saya takut. Ya udah, ada ciri khas saya kalau MC itu pasti ada pantunnya. Kemarin itu langsung buat dadakan. Pantun pembuka aja ini berarti. Penutupnya itu pasti itu aja mas. Kalau pembukaan kemarin itu spesial karena ya mau mukau waktu itu. Saya pantun, saya tatap tuh Cak Imin sama siapa namanya ya, Menteri Pemerintahan Desanya. Menteri Desa gitu mas. Terus tepuk tangan semua yang namanya Sujiwo Tejo itu sampai standing applause gitu kan. Ya Allah, gemeternya tuh seneng banget. Diapresiasi oleh orang seni. Bener. Terus katanya Pak Cak Iminnya ini bilang gini, ini siapa tadi namanya Merlin ya, keren banget. Terus Sujiwo Tejonya juga bilang gini pas akhir tuh mas, saya kira saya yang paling keren, ternyata kamu lebih keren gitu kan. Jadi langsung kayak, ya Allah, berhasil. Terbalaskan ya sakit hatinya itu tadi. Oke. Ya, perjalanan karirnya. Kembali ke tahapan awal ini, menjadi MC itu kan gak mudah ya. Benar. Nah, apakah ada cara biar nggak malu di depan umum? Biasanya orang itu melalui melihat kaca, ngomong di dirinya sendiri, kaca itu. Nah, itu gimana caranya Merlin itu? Apa yang menginspirasi Merlin supaya bisa menjadi MC yang profesional? Benar. Buat siapapun ya, misalnya pengen jadi MC, sering tuh mas ngechat, Mbak ini gimana sih caranya biar gak tremor, biar bisa pede, banyaknya orang ngomong gitu kan. Gak ada tips yang khusus sebenarnya, karena sebenarnya MC itu mudah banget, gak ada yang sulit, yang penting kamu itu percaya diri. Nah percaya dirinya ini Mbak yang susah gitu kan. Iya benar. Gimana ya caranya, karena saya orangnya maluan mas. Banyaknya orang tuh paling malu, cuman kamu ini harusnya profesional karena kamu sudah diundang, harus punya rasa profesional aja sih mas kalau saya. Masa iya kamu diundang tapi kamu malu-maluin, jadi sudah terbentuk sendiri nanti. Oh iya aku harus tahu aku harus gimana gitu. Itu sangat susah emang. Saya sendiri aja ketika ada kamera kayak gini tuh masih malu, masih ketika di awal itu masih malu banget gitu loh. Berarti itu caranya ya Merlin? Iya, saya juga sebelum berangkat, ini nanti mau ngomong apa ya, aku takut. Sebenarnya takut saya mas, pas Ika itu menghubungin saya, aduh ini gimana ya, terima nggak ya gitu. Cuman saya ingat Ika ini
komunikasinya baik kan dengan saya, masa iya gak diterima. Terus tak lihat kan channelnya, udah apa-apa deh, santai sepertinya, kayak dicoba aja gitu. Padahal ini ada salah satu podcast yang mau ngundang saya, nggak saya terima loh Mas, tolak. Ini pertama kali. Oke. Menjadi podcast pertama kali yang didatengin oleh Merlin. Oke. Merlin ini juga teman-teman perlu ketahui bahwasanya Merlin juga pernah ikut lomba orasi ilmiah. Nah, orasi ilmiah menjadi MC dan sering menjadi moderator. Awal mula tertarik dengan perlombaan orasi ilmiah karena apa? Dulu itu sempet ditawarin, oh ada salah satu lomba di Bangkalan offline itu Mas, di Pendopo. Dari organisasi saya itu kurang orang, nggak ada yang mau ikut. Tiba-tiba ditelepon saya di rumah, Hamin 2 hari. Jumatnya saya dihubungi man sore, Dek, minggu ini ada lomba, kamu ikut ya. Lomba apa? Orasi. Orasi itu kayak apa? Saya nggak tahu padahal orasi itu seperti apa ya gitu kan. Terus tak coba lihat di YouTube kan, oh kayak gini. Gimana Dek? Ayo, dipaksa Mas, dipaksa. Gimana ya? Saya seperti yang tadi saya sampaikan, saya suka sekali mencoba hal baru. Karena saya nggak tahu rasa ini apa, saya coba. Oke, saya terima. Sabtu saya berangkat ke Telang, Minggu perform, malam minggunya saya buat teks Mas, buat teks itu. Malam minggunya, harus, ini nggak boleh bawa teks dah, nggak boleh. Namanya juga orasi. Aduh, gimana ya? Padahal itu hafalan berarti ya? Iya. Sistemnya bukan menghafal sih kalau orasi. Kalau saya lebih ke memahami. Iya. Memahami isi teks. Benar. 1 lembar setengah Mas, folio bergaris. Aduh, ini gimana bisa nggak ya? Sedangkan saya pelupa banget kan orangnya. Karena itu ngetik nulis sendiri, otomatis kan sudah banyak terserap kan ya. Saya ngarang sendiri. Jadi ya udah saya coba latihan malam minggu juga di depan GP teriak-teriak banyaknya orang-orang ngopi gitu kan. Duh, malu Mas, gitu kan katanya saya. Gak apa-apa Dek, buang rasa malunya. Kalau kamu malu terus, kapan kamu bisanya? Nah itu, oh iya, oke kalau gitu. Ditantang kan, kalau kamu malu terus, kapan bisanya? Oke, gitu. Ya udah dicoba. Minggunya itu saya berangkat. Bismillah Dek, oke. Perform tuh Mas, tanyanya orang, gemeter gini Mas. Itu pertama kali deh orasi. Terus ternyata belum rezeki. Pas ada orasi selanjutnya tingkat nasional, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, alhamdulillah tanpa disangka juara 1, juara 2, nggak pernah juara 3. Oh ada sih juara 3, cuman di lingkup UTM. Terus ada yang bilang tuh, kamu di tingkat kabupaten, pas pertama ini kan tingkat kabupaten Mas ya. Tingkat kabupaten kamu kalah, bukan berarti kamu nggak bisa, tapi value-mu itu tingkat nasional, bukan di kabupaten lagi. Aduh, saya langsung terbang. Oh iya. Sebenarnya saya pernah ada di Radar Madura itu Mas, karena saya sombong sedikit ya. Saya masuk di Radar Madura itu kan ada kutipan dari tiang tidak bisa, dipaksa, terbiasa, lalu menjadi jawara gitu. Ya, saya juga kemarin lihat feed IG-nya itu ada masuk ke koran juga ya. Sangat menginspirasi. Oke, sebelum kita tutup nih, quotes of the day buat teman-teman mahasiswa dari Merlin, biar menginspirasi teman-teman menjadi sosok mahasiswa yang bisa mencari uang dari keahlian yang hanya sebatas hobi terus menjadi keahlian yang bisa berbenefit untuk dirinya. Gimana? Menjadi yang tidak terbiasa itu menjadi yang tidak biasa itu keinginan saya sebenarnya Mas. Kalau quote itu nggak ada sih, saya nggak pinter bikin itu. Cuman buat teman-teman jangan pernah merasa tidak bisa, karena kita punya porsinya masing-masing. Orang itu bisa, belum tentu kamu bisa. Sebaliknya, kita yang nggak bisa, orang itu lain itu pasti bisa. Pokoknya kita punya kekurangan masing-masing, jadi jangan minder. Ya saya juga sebenarnya tadi ya insecurean, cuman saya mikir kalau saya kayak gini terus saya kapan majunya gitu kan. Kalau kamu punya pikiran maju, kamu pasti punya keinginan sendiri gitu. Jangan pernah merasa kurang lah pokoknya. Kalian keren. Value-nya kalian punya porsinya masing-masing. Berarti insecure itu sebenarnya bagus ya? Bagus untuk mengaburkan diri. Tergantung bagaimana cara mengartikan insecurity-nya. Iya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap terus tonton channel Catatan Kuliah. Jangan lupa share, subscribe, and like. Terima kasih. See you. Bye-bye.